Halo, saya Anissa Sagita, Financial Expert. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari kamu, readers kumparan, seputar keuangan sehari-hari. Yuk, simak ya di Tanya Kumparan. Hari ini kita udah ngumpulin pertanyaan dari readers kumparan. Mulai dari pertanyaan yang pertama. Ya. Apa investasi yang tepat bagi milenial? Kamu termasuk milenial? Pertanyaan ini pertanyaan bagus dan banyak banget ditanyain sama orang-orang. Apa sih investasi yang tepat? Nah, sebenarnya investasi yang tepat itu tergantung dari yang pertama, apa tujuan kamu? Lalu yang kedua, seberapa lama sih kamu menginginkan dana itu dipakai? Ya. Lalu yang ketiga, profil resiko kamu sendiri. Apakah kamu orang yang agresif atau seimbang atau konservatif? Nah, kalau 3 pertanyaan itu udah bisa kamu jawab, berarti investasi yang tepat itu akan mengikuti dari 3 kriteria yang tadi. Contohnya, kalau misalnya kamu pengen berinvestasi untuk jangka pendek. Untuk jangka pendek itu pakailah produk-produk yang cenderung aman. Ya, aman dalam arti kata tidak berfluktuasi karena kamu butuh dalam jangka waktu dekat nih. Kalau misalnya dalam jangka waktu dekat terus produknya berfluktuasi, ketika kamu pengen ambil duitnya tiba-tiba lagi turun, kan udah rugi gitu ya. Jadi tentukan dulu tujuan keuangan kamu apa, terus kapan mau kamu pakai, profil resiko kamu seperti apa, gitu deh. Mana yang lebih penting, menabung atau berinvestasi? Dua-duanya sama-sama penting, tapi yang perlu diingat adalah kamu harus punya prioritas, ya. Prioritas antara menabung sama berinvestasi ini, prioritaskan kamu harus punya tabungan sebelum kamu mulai berinvestasi, gitu ya. Jadi punya tabungan dulu nih, setelah sudah punya tabungan, baru kamu bisa lanjut ke investasi. Nah, tabungan ini seberapa besar sih, seberapa banyak gitu. Nah, tabungan yang paling penting kamu punya adalah tabungan untuk keperluan jaga-jaga. Kita biasa sebutnya namanya dana darurat. Nah, dana darurat ini minimal kamu punya 3 kali pengeluaran bulanan. Ya, contoh, gaji kamu misalnya 5 juta, pengeluaran kamu 4 juta. Nah, kamu harus punya minimal 4 kali 3. Ya, jadi 12 juta. Itu minimal kamu harus punya sebelum kamu bisa masuk ke investasi. Jadi dua-duanya sama penting, tapi yang diprioritaskan adalah tabungan. Lebih baik mana berinvestasi dengan asuransi pendidikan atau berinvestasi dengan asuransi kesehatan? Yang pertama, berinvestasi, bukan berinvestasi. Ya, ini siapa yang nanya nih aku? Oke. Investasi dan asuransi itu 2 hal yang berbeda. Kalau kamu pakai investasi, kalau kamu pengen berinvestasi pakai asuransi, udah nggak cocok ya, udah salah. Ibaratnya gini, kalau misalnya kamu pengen pergi dari rumah ke suatu tempat, misalnya sebutlah kafe A, katakanlah naik motor, ya. Naik motor itu kamu perlu perlindungan ya supaya aman. Kamu pakai apa? 1 helm, 2 jaket, 3 bawa SIM, jaga-jaga ada razia di tengah jalan. Lalu ketika kamu mau berangkat, kamu cari dulu nih di HP ya, di Google Maps, rute mana yang paling lancar. Ya, rute itu yang kamu ikutin untuk sampai ke kafe A. Nah, keamanan tadi ibaratnya adalah asuransi, lalu investasi adalah jalan tercepat kamu mencapai tujuan kamu ke kafe A. Ya, kebayang ya, jadi asuransi dan investasi itu 2 hal yang berbeda. Jadi berinvestasi di asuransi pendidikan atau berinvestasi di asuransi kesehatan nggak ada yang benar. Asuransi di asuransi, investasi di produk-produk investasi. Oke, sekian dulu buat kali ini. Tunggu saya di Tanya Kumparan yang selanjutnya.